Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya mendapatkan kiriman poster termuat di galeri HP saya. Dan saya sungguh-sungguh sedih, sungguh-sungguh prihatin dan mengejam keras karena di poster itu di belakangnya gambar Anies Baswedan. Lantas ada tulisan tukang ngibul naik haji. Kemudian ada juga poster lain, itu dikutip dari wawancara atau berita dari Metro TV, katanya jalur undangan kerajaan Arab Saudi ngibul lagi. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa Anies sudah menyampaikan pernyataannya bahwa dia naik haji atas undangan kerajaan Arab Saudi beserta keluarganya. Mereka ditempatkan di guest house dekat Masjidil Haram. Nah, ini tidak mungkin Anies berbohong, karena kita lihat juga waktu turun di airport ada kendaraan Mercedes-Benz dijemput. Memang yang jemput itu bukan raja, bukan Perdana Menteri, karena Anies ini bukan presiden, juga bukan Perdana Menteri. Dia adalah rakyat biasa seperti juga yang lain-lain. Setiap tahun pada musim haji itu kerajaan Arab Saudi mengundang banyak tokoh. Ada teman saya, Sekretaris Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Afid Solihin, pernah mengatakan pada saya diundang oleh kerajaan Arab Saudi untuk menunaikan haji. Saya difasilitasi dan macam-macam lah, dan bertemu dengan raja. Nah, sama juga Anies Baswedan. Nah, kenapa dibuatkan poster bahwa dia ngibul dan lain sebagainya? Saya kira ini fitnah yang sangat kejam. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Itu kata Allah dalam Al-Quran. Nah, mengapa kita ini bangsa Indonesia yang mayoritas Muslim 87% tega melakukan seperti itu? Ini bukan mayoritas bangsa Indonesia, tapi ada orang-orang tertentu yang tiap hari kerjanya menista orang, menghina orang, memfitnah orang, menyebut orang yang gak benar. Ini barangkali yang harus kita hentikan. Sekali lagi, ini yang membuat narasi seperti itu, saya menduga keras, seperti yang disebutkan senior saya di Universitas Indonesia, Taufik Bahauddin, bahwa ini neo yang memang sengaja tiap hari membuat kegaduhan dengan menyebarkan narasi fitnah, mengadu domba antara satu dengan yang lain. Nah, ini kita harus hentikan, karena bangsa ini tidak akan maju kalau dikobarkan fitnah dan fitnah. Nah, kita bisa mengkritik orang, dan saya sering mengkritik, tapi bukan orangnya, kebijakannya. Kita memang wajib melakukan itu karena agama kita, agama Islam ini menyuruh kita untuk mengingatkan kepada siapapun, kepada mereka yang sedang memegang kekuasaan, agar amanah, agar jujur. Tapi kalau privasi, tidak boleh kita menghina orang, tidak boleh menjelekkan pada orang, kecuali ada bukti-bukti. Coba kemukakan buktinya. Kapan Anies dia membohongi Anda? Kapan Anies dia mengibuli Anda? Kapan Anies memfitnah Anda? Tidak ada itu semuanya. Sebenarnya apa yang dimuat di dalam poster-poster ini, kalau Anies mau laporkan,
itu pasti ditelusuri oleh polisi. Tapi Anies itu tidak mau yang seperti itu. Ya sudahlah, tidak pernah dia melakukan. Tapi kita itu tidak ingin dikobarkannya fitnah yang terus menerus seperti itu. Sekali lagi, fitnah itu harus dihindari karena memecah belah di antara kita, dan hanya orang-orang munafik, orang-orang jahat yang mengobarkan seperti itu. Saya yakin bangsa ini di masa depan harus melakukan perubahan. Kalau tidak melakukan perubahan, maka akhirnya kita diadu domba di antara kita, dan negeri yang kaya raya ini dikuras, diambil, dirampok kekayaan alam. Kemudian narasi perpecahan dikobarkan di antara kita, agar kita berseteru, berpecah belah, dan ini harus kita hentikan. Karena bangsa ini adalah bangsa yang besar, berdasarkan Pancasila itu ada ketuhanan yang Maha Esa, kemudian persatuan Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini yang kita harus amalkan. Termasuk yang paling penting itu mewujudkan tujuan kita merdeka yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Sekali lagi, saya mengecam keras atas fitnah yang ditujukan kepada Anies Baswedan yang menyebut dia adalah tukang ngibul naik haji. Itu adalah fitnah yang kejam dan harus diakhiri tindakan seperti ini, karena bertentangan dengan kita sebagai bangsa yang berdasarkan Pancasila dan yang menganut agama di negeri yang kita cintai ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.